Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Lampu merah keluar dari mulutnya dan berbentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai melayang di hadapannya. Lalu tiba-tiba terbuka. Saat mekar, asap merah keluar dari bunganya, dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat, itu persis sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. Cheng Niu, bertindak sekarang. Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihat Wang Lin. Mawar merah yang berkilauan memancarkan pesona yang lembut. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, Cheng Niu, bertindak sekarang, bunuh aku, hidup ini tanpa kemauanku tidak layak untuk dijalani. Aku, kupu-kupu merah, lebih baik mati daripada menjalani hidup ini. Adegan kupu-kupu merah terlintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Putri surga yang diberkati berakhir dalam kondisi seperti itu. Betapa menyedihkan. Wang Lin menghela nafas. Apa yang dia lihat dalam gambar kupu-kupu merah ini bukanlah kebanggaan, melainkan kesedihan yang sangat tersembunyi di hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat mendalam. Melihatnya akan membuat hati siapapun bergetar. Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia melambaikan kapaknya. Dia tiba-tiba melompat ke udara, mengaum, dan melemparkan kapak. Kapak itu melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi petir. Kapak ini membawa aura yang kuat. Saat melintasi langit, langit berguncang seolah-olah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, hal itu menyebabkan tanah retak dan pecah. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kapak. Sepotong perasaan yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata kupu-kupu merah tidak lagi dipenuhi kehampaan dan niat bertarung. Saat ini, mata kupu-kupu merah dipenuhi dengan kejernihan, kebanggaan, dan kebencian. Kupu-kupu merah perlahan menunjukkan senyuman tipis. Senyuman ini dipenuhi dengan kegembiraan, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti seorang gadis lugu yang telah menghilangkan semua kekhawatiran dari hatinya. Niat bertarung yang mengerikan datang dari kapak saat turun dari langit. Seolah-olah ada raksasa tak kasat mata yang memegang kapak dan mengayunkannya ke bawah. Meski senyuman di wajah kupu-kupu merah terlihat indah, namun tetap mengandung sedikit rasa bangga. Kebanggaan ini adalah dirinya yang sebenarnya. Kupu-kupu merah menghabiskan seluruh hidupnya dengan bangga, dan bahkan pada saat kematiannya, dia masih bangga. Harga dirinya setinggi awan dan menawan seperti kupu-kupu merah cerah. Kapak itu menembus langit, menciptakan hembusan angin kencang dan serangkaian dentuman sonik yang bergema di langit. Kupu-kupu merah bahkan belum hidup selama 200 tahun, namun sama seperti kupu-kupu merah cerah itu, meski hidupnya hanya sekejap, keindahan dan kebanggaannya adalah hal-hal yang tidak akan bisa dilupakan orang. Meskipun harga dirinya membuat banyak orang tidak senang, meskipun kekejamannya membuat orang sulit untuk dekat dengannya, dia adalah kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah yang bangga. Kapak mendekat pada kupu-kupu merah. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki darinya, ia melepaskan kekuatan penghancur. Saat ini, jika kupu-kupu merah ingin melawan, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat. Namun, bercampur dengan kebanggaan itu ada sedikit penyesalan. Meski tersembunyi dengan baik, Wang Lin masih melihatnya. Di beberapa saat terakhirnya, kupu-kupu merah bertemu dengan tuannya. Dia melihat wajah tuannya dan mendengar suaranya. Dia ingat hutangnya kepada tuannya karena telah membesarkan dia dan kata-kata kasar dan lembut dari tuannya ketika dia masih remaja. Semua ini muncul di matanya. Selamat tinggal. Senyuman kupu-kupu merah perlahan membeku. Kapaknya telah tiba. Mawar merah sebelum kupu-kupu merah mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya terbang satu persatu. Aliran darah keluar dari mulut kupu-kupu merah dan matanya perlahan meredup,
namun rasa bangga yang mendalam di antara kedua alisnya tidak melemah. Tahun depan, saat bunga bermekaran, akan ada ladang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara. Wang Lin, itu hadiahku untukmu. Mawar yang kehilangan kelopaknya hanya tinggal batangnya saja. Saat kapak mendekat, kapak itu roboh dan lenyap. Tanda merah muncul di antara alisnya saat darah keluar. Kelihatannya sangat mengejutkan. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidupmu. Ini akan menjadi ujian hidup dan mati. Jika Anda melewatinya, maka sisa hidup Anda tidak akan ada masalah. Jika Anda tidak bisa melewatinya, maka semuanya akan hilang. Guru menggunakan hidupnya untuk membantu Anda meramalkan hal ini, jadi harap berhati-hati. Kupu-kupu merah, aku khawatir persidanganmu akan berhubungan dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kupu-kupu merah berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Tuan, Anda meramalkan ujian kupu-kupu merah. Tapi sayangnya, Anda hanya melihat orang yang terjebak di tengah dan bukan Qian Feng, yang merupakan ujian saya yang sebenarnya. Kapak itu menembus tubuh kupu-kupu merah dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan muncul di armor Red Butterfly. Retakan itu perlahan menyebar hingga menutupi seluruh armor. Putri terberkati surga, kupu-kupu merah, meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng, tolong. Wang Lin melayang di udara dan merenung dalam diam. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir kupu-kupu merah. Betapa menawannya kupu-kupu, meski pendek, namun keindahan kupu-kupu itu terpatri di hati manusia, hingga sulit untuk dilupakan. Kupu-kupu merah mati, hanya menyisakan sepotong batu giok dan Sol Lashar. Kedua benda ini melayang di sana, mengeluarkan aura kesepian. Wilayah Qian Feng adalah keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin melahap segalanya, untuk mendapatkan segalanya. Sebenarnya, bagaimana domain bisa dilahap? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah momen terhubung dengan surga ketika seseorang memahami wilayah kekuasaannya. Dia melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda hingga dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri hingga selesai. Informasi di batu gioknya adalah apa yang dipelajari kupu-kupu merah dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh kupu-kupu merah bertebaran. Setelah selesai, dia menghela nafas, mendarat di tanah, dan melambaikan tangan kanannya. Kapak itu terbang kembali kepadanya dan dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil Sol Lashar dari langit. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia memasukkannya ke dalam tasnya juga. Ada seutas perasaan tingkat ascendant pada Sol Lashar yang tidak bisa dihilangkan Wang Lin untuk saat ini. Tapi selama dia memegangnya, dia yakin bahwa setelah semua ini selesai, dia dapat menggunakan bendera 1 miliar jiwa-jiwa untuk menghancurkan perasaan yang tersisa di sana dan benar-benar mendapatkan Sol Lashar. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekali lagi ke tempat di mana kupu-kupu merah menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil satu langkah dan tubuhnya menghilang. Dia mulai menyerbu menuju Gunung Loh di kejauhan. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosok ini muncul, mayoritas orang di puncak memandangnya. Qian Feng tiba-tiba membuka matanya dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Mata Yun Kuei-zi berbinar dan dia menunjukkan senyuman intrik. Zhou Wutai menghela nafas. Dia mengejar Wang Lin sebelumnya untuk memberitahunya sesuatu. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Yun Kuei-zi. Orang yang sampai di puncak gunung adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu memerah sesaat. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum menyeramkan. Monyet kecil di bahunya memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tak tersembunyi. Orang yang memakai topeng juga menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi kebingungan dan kemudian kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tampak berantakan sekarang. Pakaiannya sangat usang. Tadi, saat hendak mendaki gunung, terjadi keruntuhan kedua. Ia kesulitan dengan semua retakan yang muncul, sehingga pada akhirnya ia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar hingga keruntuhan selesai.
Jika dia tetap berada di udara, dia akan mati. Saudara Wang, Cheng Niu, Wang Lin. 3 panggilan berbeda datang dari orang berbeda di puncak gunung. Orang yang memanggilnya saudara Wang tentu saja adalah Zhou Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng, dan suara kuno terakhir adalah Yun Kuezi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai tatapannya akhirnya tertuju pada Yun Kuezi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuezi setelah mereka berangkat terakhir kali. Tampilan berantakan dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Yun Kuezi saat ini mirip dengan Zhu Kuezi. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan Yun Kuezi memandang Wang Lin, keduanya diam. Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Junior menyapa senior." Yun Kuezi menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu juga datang ke sini." Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sinar cahaya hitam keluar darinya. Di bawah komandonya, mereka terbang menuju Yun Kuezi dan berubah menjadi ukiran kayu ketika mereka sampai di dekatnya. Semua ukiran kayu ini sama dan semuanya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah itu, Wang Lin duduk di sudut dan tidak berbicara lagi. Mata Yun Kuezi berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pintu. Wang Lin tidak tertarik dengan bagaimana Yun Kuezi bisa memasuki tempat ini. Lagi pula, klan abadi yang terlupakan telah ada sejak lama dan dia bukanlah tipe orang yang harus menemukan jawaban atas segalanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan cultivation planet kristal, dia hanya ingin bagian jiwanya kembali. Bagaimanapun, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di planet Suzaku. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia rela mengorbankan nyawa semua orang di dunia demi keegoisannya sendiri. Tentu saja, jika seseorang bermusuhan dengannya, lain ceritanya. Membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin bukanlah orang suci. Setelah dia duduk, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan tatapan mereka saling bersilangan. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria bertopeng. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya, pandangannya beralih ke lelaki tua aneh yang meninggalkan senyuman menyeramkan itu. Siapa sebenarnya dia? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari lelaki tua itu beberapa kali lebih besar daripada apa yang dia rasakan dari Yun Kuezi. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Ketika lelaki tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin, dia melihat ke arah Wang Lin dan menunjukkan senyuman gelap. Senyuman ini terasa sangat familiar bagi Wang Lin, tapi dia yakin dia belum pernah melihat orang ini seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia menghindari celah dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini sangat cantik, tepi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik turun, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi saat dia berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin melihat wanita ini, wajahnya tenggelam. Wanita ini bukan siapa-siapa selain Liu Mei. Faktanya, satu hal yang dikatakan Liu Mei benar, dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Jauh di dalam diri mereka masing-masing terdapat sepotong kekejaman. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum menarik pandangannya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan cara dia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia berpikir bahwa dengan dia di sini, peluangnya untuk mendapatkan kembali jiwanya telah meningkat 1 kali lipat. Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak memiliki perasaan baik terhadap wanita ini. Hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, "Saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya. Jangan mendekat." Liu Mei berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Bisakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu?" Mata Wang Lin tenang saat dia dengan dingin berkata, "Pergi." Liu Mei mulai menertawakannya. "Lalu, status apa yang dimiliki Li Muwan di hatimu?"
Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Enyahlah. Meskipun domain Anda telah selesai, jika saya ingin membunuh Anda, itu tidak akan sulit. Jangan mulai mendekati kematian." Tujuan perkataan Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Muan tabu bagi Wang Lin. Dia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena ini bukan tempat yang bagus, dia pasti sudah mencabut bendera jiwa dan membunuh wanita ini. Wang Lin sangat peduli dengan beberapa hubungannya, tapi dia bersikap dingin terhadap orang asing. Dia adalah manusia yang terbuat dari besi dan batu, ini sama sekali tidak salah. Liu Mei tersenyum tipis, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian melihat lelaki tua itu menatapnya. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia pikir ini adalah salah satu kemungkinan. Jika tidak mungkin orang ini membuatnya merasa begitu akrab. Jika Wang Lin hanya manusia biasa, dia tidak akan berpikir sebanyak ini hanya dengan senyuman. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Tapi Wang Lin adalah seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka dianggap kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Jika sebelum alam surgawi hancur, para penggarap transformasi jiwa akan sama dengan makhluk surgawi. Tubuh mereka terbuat dari energi spiritual surgawi dan mereka akan memiliki indera misterius. Perasaan ini sangat aneh, hanya para penggarap kuat yang bisa merasakan ini. Jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, hanya dengan berpikir, mereka akan secara samar-samar melihat kejadian di masa depan. Kemisteriusan teknik ini tidak mungkin dijelaskan. Saat ini, Wang Lin merasakan hal ini. Dia tahu dia tidak salah. Senyuman menyeramkan itu sangat familiar. Saya telah berkultivasi selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh. Tapi ada satu musuh yang bisa membuat saya merasa seperti ini hanya dengan senyuman, hanya ada satu. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, hatinya kacau. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian pupil matanya menyusut dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Iblis Tusi, Tuosen. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang-orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Suzaku, Su Kuezi bahkan bukanlah orang nomor satu. Tempat nomor satu adalah milik pemuda seperti iblis yang ia buat marah di tanah dewa kuno ketika ia hanya seorang kultivator formasi inti, Tuosen. Warisan dewa kuno dibagi menjadi dua, warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Di antara kedua warisan tersebut, warisan ilmu berisi semua ilmu Tusi, seperti cara menjadi dewa kuno, taktik dewa kuno, dan banyak lagi. Bahkan ada peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi. Ini adalah peta kemanapun dia bepergian. Kenangan ini sangat membantu Wang Lin. Tanpa warisan pengetahuan, tubuh asli Wang Lin tidak akan mampu berkembang menjadi dewa kuno bintang 3. Tapi kenangan hanyalah kenangan, mereka datang tanpa kekuatan apapun. Ada banyak teknik dalam ingatan Tusi yang bisa langsung menghancurkan planet Suzaku. Dia tahu nyanyian dan metode dari semua teknik ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia setidaknya harus mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik ini. Inilah mengapa dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat dan akhirnya menggunakan kekuatan penuh dari ingatan Tusi. Demikian pula, Tuosen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan dewa kuno bintang 8. Namun meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Hal yang sama akan terjadi jika tubuhnya tidak memiliki meridian. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya. Semua teknik yang dia kuasai adalah teknik yang dia pelajari setelah dia lahir. Melalui ini dia bisa menggunakan sedikit kekuatan warisannya, tapi saat ini dia hanya bisa menggunakan sedikit saja, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari warisannya. Lebih tepatnya, batas kekuatan yang bisa dikendalikan Tuosen hanya sebesar yang bisa digunakan oleh Dewa Kuno Bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi, yang pernah menjadi Dewa Kuno Bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun, dibandingkan dengan seluruh kehidupan di Suzaku, Dewa Kuno Bintang 5 adalah eksistensi legenda,
eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari para penggarap Ascendan. Keinginan terbesar Tuosen adalah mendapatkan warisan ilmu. Setelah itu, dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memurnikan tubuhnya, dan menjadi dewa kuno bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi budidaya akan takut padanya. Jika bukan karena apa yang dilakukan Wang Lin di Tanah Dewa Kuno hari itu, Tuosen pasti bisa melarikan diri. Lebih tepatnya, dia adalah Tusi, tapi dia hanyalah bagian dari pikiran iblis yang muncul ketika Tusi gagal dalam teknik pembagian indera. Dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai mengamati lelaki tua itu. Kali ini pandangannya terfokus pada monyet kecil itu. Setelah mendapat ide kali ini, Wang Lin segera bisa memahaminya. Cahaya merah yang muncul di mata monyet kecil itu adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia memikirkan 6 keinginan Raja Iblis, Bongkok Meng, Kaisar Kuno, dan yang lainnya. Semuanya mati atau menjadi pembudidaya di lautan darah. Selain itu, ada para penggarap kuno. Mereka lahir sebelum ada pembudidaya yang tiba di planet Suzaku. Tingkat budidaya orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun, dengan pengalaman Wang Lin saat ini, dia bisa menebak bahwa mereka belum melewati tahap Ascendan. Itu pasti karena beberapa pembatasan yang dibuat oleh Tanah Dewa Kuno yang mencegah peningkatan tingkat budidaya mereka selama bertahun-tahun. Namun, di tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak diketahui generasi mendatang. Begitu mereka menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat tajam. Tuosen, dia seharusnya belum sepenuhnya bebas, atau tidak perlu merasuki seseorang seperti ini, dia akan keluar untuk mencariku secara pribadi. Namun, kenapa dia tidak datang ke sini malah memburuku? Mungkinkah dia juga mengincar cultivation planet kristal? Hati Wang Lin bergetar. Mungkinkah kristal planet budidaya dapat membebaskannya sepenuhnya dari belenggu Tanah Dewa Kuno? Tepat pada saat ini, Gunung Roh mulai berguncang sekali lagi dan serangkaian suara gemuruh bergema dari langit. Keruntuhan terjadi untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap dan anggota klan abadi yang terbengkalai yang tidak dapat menemukan Gunung Roh semuanya mati. Bahkan bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa menghilang seiring dengan keruntuhannya. Kematian makhluk hidup menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Saat ini beberapa manusia, pembudidaya, dan bahkan binatang buas di planet Suzaku mulai mati. Kematian ini terjadi secara diam-diam, hal itu tidak mungkin dihindari dan hanya dapat dianggap sebagai bencana. Untungnya, tidak banyak orang yang meninggal, tetapi jika kristal planet budidaya runtuh, seluruh planet akan mati. Di Gunung Roh di bagian dalam makam Suzaku, keruntuhan kali ini berlangsung selama 60 napas. Semakin banyak retakan muncul di pintu, menutupi hampir seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuezi tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa. Lalu topi jerami muncul di tangannya. Dia memukul topi jerami itu dan topi itu segera tersebar menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato itu bersinar terang saat menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari pintu dan retakan dengan cepat bertambah. Yun Kuezi dengan keras berteriak, "Serang!" Keduanya dari klan abadi yang tertinggal dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah dan menunjukkan seringai penuh penghinaan. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua anggota klan abadi yang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka mengeluarkan cahaya iblis dan aura hijau dan ungu mulai mengalir keluar dari tubuh keduanya. Orang tua itu lalu berkata, "Meledak." Dengan dua ledakan, dua anggota klan abadi yang terbengkalai meledak dan gelombang kejut bertabrakan dengan pintu. Saat Wang Lin melihat mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra Raja Iblis 6 Keinginan. Pintu itu bergetar hebat setelah dua anggota klan abadi yang tertinggal meledak dan lebih banyak retakan muncul di sana. Yun Kuezi tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua itu. Dia mendengus sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan menekan pintu. Bang! Ledakan yang menghancurkan surga bergema di seluruh makam Suzaku.
Di sisi kiri pintu, sepotong kecil jatuh dan seberkas cahaya keemasan keluar. Itu menembus ke langit dan tetap di sana. Yun Kuezi terbang ke dalam lubang di bawah sinar lampu merah, lalu lelaki tua itu segera mengikutinya masuk. Kemudian orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan menyerbu ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang itu. Ketika dia melangkah masuk, dia menciptakan kepulan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu itu ada lautan emas. Laut ini sangat luas dan tidak terlihat ujungnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah pulau emas jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini, itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuezi melewati pintu, matanya mengeluarkan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang menuju pulau itu. Orang tua itu segera mengikuti. Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya berjarak sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuezi. Mata monyet di bahunya bersinar terang dan menunjukkan ekspresi gembira. Adapun orang lain, baik Qian Feng dan Liu Mei terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya bergerak melintasi langit dan dentuman sonik terdengar. Yun Kuezi tiba di atas istana di pulau itu dan segera masuk ke dalam. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang saat dia meraih monyet itu dan mengaum. Kemudian dia melempar monyet itu dengan sangat keras dan monyet tersebut menggunakan kekuatan lemparannya untuk melompat. Tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali, ia sedikit lebih cepat dari Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi gelap saat dia mendengus dan dengan cepat menyerbu ke dalam istana setelahnya. Namun, pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang dan sinar cahaya menyilaukan keluar dari sana. Yun Kuezi dipaksa keluar istana dengan ekspresi jelek. Dia terkejut. Sedangkan monyet kecil itu mengeluarkan bunyi berdecit beberapa kali saat ia didorong keluar juga. Lampu merah di matanya memanjang seperti lightsaber sepanjang 1 inci. Kelihatannya sangat mengejutkan. Monyet itu tidak kembali ke orang tua itu, ia duduk di sana dan menatap istana dengan kejam. Pada saat yang sama, gelombang suara gemuruh datang dari istana saat seorang pria kekar berbaju besi emas berjalan keluar. Pria kekar berbaju besi emas ini tampak sangat agung dan pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Dengan satu lompatan, dia sampai di atas istana. Dia dengan dingin memandang semua orang dan mengayunkan pedangnya. Seluruh lautan emas bergemuruh saat gelombang besar menerjang pulau. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh lautan emas dan menghilang. Ekspresi Yun Kuezi jelek. Dia akan tenggelam ke laut emas ketika pria kekar berbaju emas mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki menghantam Yun Kuezi. Yun Kuezi meraung. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan dia menunjuk ke udara. Lampu merah muncul di tempat dia menunjuk dan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan keras, tubuh Yun Kuezi bergerak seperti meteor ke laut dan menghilang. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengarahkan pandangannya ke arah monyet kecil itu. Energi pedang berkumpul di pedang emasnya dan dia hendak mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar lebih merah. Lampu merah sekarang panjangnya 3 inci, membuatnya terlihat sangat ganas. Pria kekar dengan baju besi emas itu terkejut dan menghentikan ayunannya. Monyet kecil itu tersenyum dan berpindah ke sisi lelaki tua itu. Mereka hendak memasuki laut. Ketika pria kekar berbaju besi emas memandang pria tua itu, matanya bersinar dan energi pedang yang berhenti sebelumnya bergerak sekali lagi. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki melesat ke arah lelaki tua itu, tapi bahkan sebelum energi pedang itu mendekatinya, laut di bawahnya terbelah. Orang tua itu meraung dan matanya mulai bersinar merah. Segera setelah energi pedang mendekat, gambar ilusi berwarna merah keluar dari tubuhnya. Gambar ilusi itu nyaris tidak terlihat. Jelas bahwa itu adalah seseorang, tetapi apakah itu laki-laki atau perempuan tidak jelas. Gambar itu mengangkat tangannya dan menghentikan energi pedang. Kemudian ia melambaikan tangannya dan energi pedang itu dibuang ke laut. Pria kekar dengan baju besi emas memandang lelaki tua itu, mengangguk, dan tidak melihatnya lagi. Gambaran ilusi kembali ke orang tua itu.
Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika matanya bersinar merah dan dia pergi ke laut. Monyet kecil itu mengikutinya ke laut. Wang Lin dengan hati-hati menyaksikan adegan ini terjadi. Dengan kecerdasannya, dia langsung tahu bahwa pria kekar berbaju besi emas itu tidak bermaksud jahat. Namun, untuk terjun ke laut mencari istana, seseorang harus mampu mengambil satu ayunan darinya untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Mata Wang Lin berbinar seolah dia bisa melihat suatu rahasia. Ketika lelaki tua dan monyet itu dipisahkan, lelaki kekar berbaju besi emas itu jelas siap menghadapi mereka satu persatu. Tapi saat mereka bergerak bersama, pria kekar berbaju besi emas hanya menyerang satu kali. Tampaknya pria kekar dengan baju besi emas telah menguji mereka sebagai satu kesatuan. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Energi pedang itu sama kuatnya dengan serangan dari seorang kultivator Ascendan. Inilah sebabnya orang tua itu melepaskan jiwanya untuk melawannya. Hanya Yun Kuezi yang bisa memblokir serangan itu dan meminjamnya untuk memasuki laut.